Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Az-Zahra dengan NPM 1810631050161 kelas 6A dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata pelajaran matematika, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kelas 7 semester 1 dengan satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 16 Bekasi. Runtutan atau urutan video pembelajaran yang akan saya buat ini mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun sebelumnya dengan acuan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita dengar dengan RPP 1 lembar. RPP dan video pembelajaran ini sendiri dibuat untuk menjadi pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring, mengingat kondisi saat ini sedang adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan siswa dan guru melaksanakan pembelajaran dari rumah. Jadi, terdapat aplikasi pendukung yang akan digunakan dalam pembelajarannya, yaitu aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Inovasi model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam acuan pembuatan RPP serta video ini yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang menuntut aktivitas siswa agar memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah nyata yang akan disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Setelah diberlakukannya penyederhanaan, RPP pada saat ini memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Masing-masing pada kegiatan tersebut berisikan struktur dan isi seperti berikut. Kegiatan pertama yang akan dilakukan siswa yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini terdapat tahap pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini, guru berkewajiban menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran online dengan menginfokan pada siswa untuk bergabung dalam Zoom atau Google Meet yang telah disiapkan oleh guru untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, siswa akan diarahkan untuk men-screenshot layar laptop atau HP saat pembelajaran berlangsung sebagai bukti absen yang akan dilampirkan pada link absen setelah pembelajaran selesai. Selanjutnya, pada tahap kedua ada apersepsi. Pada tahap ini, guru berkewajiban untuk mengingatkan dan mengaitkan kembali materi yang akan dipelajari mengenai aljabar dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel yang akan kita pelajari. Pada tahap ketiga yaitu motivasi, guru akan menyampaikan gambaran mengenai apa saja tujuan dan manfaat yang akan didapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada tahap terakhir dalam kegiatan pendahuluan yaitu pemberi acuan, guru berkewajiban untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang akan dipelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Selanjutnya, kegiatan kedua yang akan dilakukan oleh siswa yaitu kegiatan inti. Tahap pertama pada kegiatan inti yaitu literasi. Melalui Zoom atau grup WhatsApp, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Selanjutnya, siswa akan diberi modul serta link video pembelajaran yang akan diakses oleh siswa. Tahap kedua yaitu critical thinking. Pada tahap kedua ini, guru akan memberikan kesempatan siswa untuk diskusi bersama kelompoknya guna menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru. Pada tahap ketiga yaitu collaboration,
Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan, mengumpulkan informasi yang kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu communication, siswa akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya secara klasikal dengan menjadikan satu orang dalam kelompok sebagai perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan pada tahap terakhir dalam kegiatan inti, yaitu creativity, guru dan siswa akan membuat kesimpulan apa yang telah dipelajari mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel. Dan pada tahap akhir pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Di sini, guru akan memberikan arahan kepada siswa untuk mencatat dan merangkum poin-poin penting apa saja yang sudah dipelajari. Akan ada dasar penilaian hasil pembelajarannya yang sudah diikuti, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Selanjutnya aspek kedua yaitu keterampilan. Dan ketiga dalam aspek sikap. Setelah kita membahas materi persamaan linear satu variabel atau PLSV pada video pembelajaran sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel atau PLTSV. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Sebuah kalimat ketidaksamaan ditandai dengan salah satu tanda hubung ketidaksamaan sebagai berikut. Tanda hubungan pertama untuk menyatakan kurang dari. Tanda hubung kedua untuk menyatakan lebih dari. Tanda hubung ketiga untuk menyatakan kurang dari atau sama dengan. Dan tanda hubung keempat untuk menyatakan lebih dari atau sama dengan. Contoh, siswa yang ikut pembelajaran remedial biologi adalah siswa yang nilainya kurang dari 7. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Pada kalimat, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 7. Berarti, siswa harus mengikuti pembelajaran remedial jika nilainya 6, dengan memberikan batasan bahwa nilai siswa harus bernilai 7 atau di atas 7 untuk tidak mengikuti pembelajaran remedial. Langkah-langkah mengubah kalimat di atas menjadi model matematika kita lakukan sebagai berikut. Misalkan B adalah nilai siswa. Ubah kata kurang dari ke dalam simbol matematika yaitu sebagai tanda pada video. Dihasilkan model pembelajaran matematikanya adalah B kurang dari 7. Nah, kalian sudah paham bukan apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Sekarang kita akan menyelesaikan satu permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah kita sudah mendengarkan pemaparan hasil diskusi kelompok dari teman kalian, mungkin masih ada juga di antara teman kalian
Yang belum memahaminya, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Dalam soal tadi dikatakan bahwa berat sopir dan kernet truk yaitu 140 kg. Sedangkan untuk berat masing-masing kotak yang akan diangkut dalam truk tersebut masing-masing 40 kg. Sedangkan kita tahu kalau truk ini tidak dapat memuat berat lebih dari 1.500 kg. Dari apa yang sudah diketahui dalam soal tadi, bisa kita buat model matematikanya. 40x. 40 adalah berat dari masing-masing kotak yang kita tidak tahu ada berapa kotak yang akan diangkut pada truk. Jadi kita misalkan banyaknya kotak yaitu x. Ditambah 140 yaitu berat dari supir dan kernet truk lebih kecil sama dengan 1.500 yaitu muatan maksimal dari truk. Kenapa di sini disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan? Karena truk hanya bisa memuat maksimal berat 1.500 kg. Jadi jika jumlah kotak dan supir beserta kernet truk ini 1.500, truk ini juga masih bisa mengangkutnya. Namun, jika sudah melebihi dari 1.500 kg, truk ini sudah melewati kapasitas muatan. Penyelesaian yang dapat kita ambil yaitu 40x ditambah 140 lebih kecil sama dengan 1.500. Masing-masing dari ruas kiri dan ruas kanan kita kurang 140, yaitu 40x ditambah 140 dikurang 140 lebih kecil sama dengan 1.500 dikurang 140, yang menghasilkan 40x lebih kecil sama dengan 1.360. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi 40 untuk memperoleh x atau banyaknya kotak yang akan dibawa oleh truk. 40x dibagi 40 lebih kecil sama dengan 1.360 dibagi 40, menghasilkan x lebih kecil sama dengan 34. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kotak maksimal yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan adalah 34 kotak. Kesimpulan yang didapat dari video ini yaitu pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebuah ketidaksamaan yang ditandai dengan mengganti variabel dari suatu pertidaksamaan dengan tanda hubung ketidaksamaan sehingga menjadi pernyataan yang benar. Yang kedua, sifat mengalihkan atau membagi ruas pertidaksamaan pada soal pertidaksamaan. Yang pertama, jika ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, dalam kurung bukan 0, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Yang kedua, jika ruas kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama atau bukan 0, maka tanda pertidaksamaan akan berubah menjadi sebaliknya. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel pada video inovasi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.